Materi genetik dalam tubuh kita terdiri dari kromosom, DNA, RNA, gen, dan sintesis protein. Baik yang pertama yaitu kromosom. Kromosom terdapat dalam inti sel atau nukleus. Kromosom merupakan kumpulan kromatin atau benang-benang halus yang menebal dan memendek saat pembelahan sel serta bisa menyerap warna. Kromosom terdiri atas asam nukleat dan juga protein. Kromosom memiliki ukuran yang berbeda-beda dengan panjang antara 0,2 hingga 50 mikron dan berdiameter antara 0,2 hingga 20 mikron. Struktur kromosom terdiri dari sentromer dan lengan, yang dimana sentromer berbentuk bulat dan tidak mengandung DNA, sedangkan lengan kromosom mengandung kromonema yang berbentuk pita spiral, kromomer yang merupakan penebalan dari kromonema, matriks dan telomer pada ujung kromosom yang menjaga agar DNA tidak terurai. Selain itu, pada ujung kromosom juga terdapat satelit. Berdasarkan fungsinya, kromosom dapat dibedakan menjadi kromosom autosom dan kromosom gonosom. Autosom berperan dalam menentukan ciri-ciri tubuh, bersifat diploid, dan mengalami pembelahan mitosis serta jumlahnya 2 kali dari gonosom. Sedangkan gonosom berperan menentukan jenis kelamin, bersifat haploid, mengalami pembelahan meiosis, serta jumlahnya 1/2 dari autosom. Selanjutnya, berdasarkan letak sentromernya, kromosom terbagi menjadi 4 jenis, yaitu metasentrik terletak di bagian tengah sehingga membagi kromosom menjadi 2 lengan yang sama panjang. Kemudian, submetasentrik, letak sentromernya agak di tengah sehingga kedua lengan kromosom tidak sama panjang. Kemudian, akrosentrik, letak sentromernya dekat ujung kromosom, dan telosentrik, letak sentromernya berada di ujung lengan kromosom. Di dalam tubuh kita terdapat sepasang kromosom yang bersifat diploid yang berasal dari induk betina atau ovum dan induk jantan atau sperma. Kromosom yang berpasangan ini disebut dengan kromosom homolog. Adapun jumlah kromosom beberapa makhluk hidup dapat dilihat seperti gambar berikut. Materi genetik selanjutnya yaitu gen. Gen merupakan unit terkecil dari suatu makhluk hidup yang mengandung substansi hereditas yang dapat menentukan sifat individu yang terdapat dalam lokus di kromosom. Gen terdiri dari protein dan asam nukleat yang berukuran 4 hingga 8 mikron. Gen-gen yang menempati lokus yang sama pada kromosom homolog yaitu disebut dengan alel. Alel mempunyai tugas yang sama atau berlawanan untuk suatu sifat tertentu. Setiap gen bertanggung jawab mengontrol satu sifat khusus dan biasanya dituliskan dalam simbol huruf. Huruf kapital untuk sifat dominan, sedangkan huruf kecil untuk sifat resesif. Susunan sel dalam individu disebut genotip. Adapun sifat-sifat gen yaitu mengandung informasi genetik yang dimana mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda. Pada waktu pembelahan mitosis dan meiosis, gen dapat berduplikasi yang ditentukan oleh susunan kombinasi basa nitrogen yang berperan dalam menyampaikan informasi genetik dari induk kepada keturunannya, mengatur proses metabolisme dan perkembangan. Materi genetik selanjutnya yaitu DNA. DNA merupakan materi genetik yang diwarisi organisme dari induknya. DNA berupa double helix atau rantai ganda, yang dimana DNA dapat bersifat heterokatalitik atau membentuk RNA melalui sintesis protein dan autokatalitik atau melakukan replikasi sehingga menghasilkan DNA baru. DNA tersusun atas banyak nukleotida sehingga disebut oleh polinukleotida. Setiap nukleotida terdiri dari gugusan gula pentosa, asam fosfat penghubung 2 gugusan gula, dan basa nitrogen yaitu adenin, guanin yang dari golongan purin, serta kitosin dan timin dari golongan pirimidin. DNA dapat mengalami replikasi DNA, yang dimana kemampuan DNA menggandakan diri sehingga diperoleh DNA baru. Proses replikasi berlangsung pada sel-sel muda saat interfase pada pembelahan mitosis. Replikasi DNA terdiri dari 3 jenis, yaitu yang pertama replikasi DNA konservatif, yang dimana bentuk rantai double helix DNA lama tetap dan menghasilkan rantai double helix baru. Kemudian, replikasi DNA semi-konservatif, yang dimana double helix DNA lama memisahkan diri dan setiap pita tunggal mencetak pasangannya. Kemudian, replikasi DNA dispersif, yang dimana rantai double helix DNA terputus-putus membentuk segmen, yang kemudian segmen tersebut akan membentuk segmen baru yang akan bergabung dengan segmen lama untuk membentuk DNA baru.
Jadi, proses replikasi DNA melibatkan beberapa enzim, yaitu yang pertama ada enzim ligase yang menyambung rantai tunggal DNA yang baru terbentuk, kemudian enzim polimerase yang merangkai rantai-rantai mononukleotida untuk membentuk DNA baru, dan terakhir adalah enzim helikase yang berperan menghidrolisis rantai ganda polinukleotida menjadi rantai tunggal mononukleotida. Kemudian materi genetik selanjutnya yaitu RNA. RNA merupakan polinukleotida yang ukurannya lebih pendek dari DNA yang terdiri atas satu rantai atau single helix. Single helix merupakan rantai tunggal yang tersusun atas molekul gula ribosa, gugus fosfat, dan basa nitrogen. Basa nitrogen dalam RNA terdiri dari basa purin meliputi adenin dan guanin, dan basa pirimidin meliputi histosin dan uracil. Berdasarkan tempat dan fungsinya, RNA dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama ada RNA messenger atau mRNA, yang dimana membawa kode genetik dari DNA berupa triplet basa yang ada pada RNA duta, atau yang disebut dengan kodon. Selanjutnya, ada RNA ribosom atau RNAR, yang dimana berperan sebagai tempat pembentukan protein. Dan yang terakhir yaitu RNA transfer atau RNAT, yang dimana menerjemahkan kodon menjadi asam amino dan mengangkutnya ke permukaan ribosom saat transiasi. Selanjutnya, materi genetik yang terakhir adalah sintesis protein. Sintesis protein merupakan penerjemahan gen atau DNA menjadi RNA hingga terbentuk rantai protein melalui proses transkripsi dan translasi. Adapun proses transkripsi dan translasi yang dapat saya jelaskan secara singkat yaitu yang pertama, yang dimana DNA sense membentuk mRNA untuk membawa kode genetik sesuai urutan basa nitrogennya. Kemudian selanjutnya, mRNA meninggalkan inti sel menuju ke ribosom. Setelah dari ribosom, tRNA membawa asam amino sesuai kodon dan bergabung dengan mRNA di ribosom. Setelah itu, asam amino akan berderet sesuai dengan kodonnya hingga terbentuknya protein. Proses tersebut adalah proses translasi. Isolasi DNA adalah proses untuk memisahkan dan memperoleh DNA murni dari suatu sel atau jaringan dengan cara memecah struktur sel, mengeluarkan DNA dari dalam inti, kemudian membersihkannya dari berbagai komponen lain seperti protein, lipid, dan sisa-sisa sitoplasma. Mengapa isolasi DNA itu penting? Dikarenakan mampu untuk analisis genetik, studi molekuler, serta deteksi penyakit. Adapun prinsip dan tahapan umum dalam isolasi DNA yang pertama yaitu lisis sel, yang dimana memecahkan sel atau membran sel dan nukleus agar DNA dilepaskan ke dalam larutan. Biasanya itu menggunakan buffer lisis dengan deterjen, misalnya SDS, IDTA, dan bahan kimia lain. Selanjutnya dilakukan pemurnian, yang dimana memisahkan DNA dari komponen seluler lain seperti protein, lipid, RNA, dan polisakarida menggunakan deteksi kimia, enzim, atau campuran organik bahan kimia lain. Selanjutnya presipitasi, dengan mengendapkan DNA sehingga dapat dipisahkan dari larutan, sering memakai alkohol atau etanol isopropanol dan garam. Setelah dipisahkan, DNA dilarutkan kembali dalam buffer dan bahan kimia lain. Dan yang terakhir ada elusi, yang dimana mengukur konsentrasi dan kemurnian DNA serta menyimpannya dengan buffer atau pada suhu beku sesuai kebutuhan downstream. Adapun metode isolasi DNA yang pertama ada CTAB, yang dimana efektif untuk sampel tumbuhan untuk mengatasi polisakarida, dan yang kemudian itu ada kimia atau enzim, yaitu seperti SDS atau phenol chloroform untuk jaringan hewan dan sampel biologis lain. Adapun tahapan dalam proses isolasi DNA yaitu yang pertama, kita mulai dengan mengambil sampel jaringan atau sel. Sel-sel ini kemudian akan kita buka atau lisis, yang artinya membran sel kita pecahkan agar isi sel termasuk DNA bisa keluar ke larutan. Proses lisis bisa dilakukan dengan zat kimia tertentu. Setelah sel dibuka, campuran akan mengandung berbagai bahan.
baik itu protein, membran sel, sitoplasma, dan tentu saja DNA. Jadi yang perlu dilakukan sekarang adalah memisahkan DNA dari bahan-bahan lain tersebut. Biasanya itu dilakukan dengan memberi larutan atau perlakuan kimia sehingga DNA bisa terpisah. Setelah dipisahkan, kita melakukan pengendapan atau precipitation terhadap DNA. Tahap ini itu membuat DNA mengerumpul, misalnya membentuk gumpalan atau pita putih, sehingga kita bisa lihat dan ambil secara fisik. Ini itu menunjukkan bahwa DNA sudah berhasil dipisahkan dari sisa komponen sel. Selanjutnya, DNA yang sudah mengendap kita bersihkan atau purifikasi. Tujuannya supaya DNA bebas dari kontaminan seperti protein atau sisa sel, sehingga hasilnya murni. DNA murni ini kemudian kita gunakan untuk analisis genetika, penelitian, atau keperluan biologi molekuler lainnya. Jadi, demikian itu proses ekstraksi DNA dari sel biasa, kemudian lisis, pemisahan, pengendapan, hingga isolasi DNA.